Dia ngeliat aja, saya nggak ngeliat cuman gini aja. Kemudian dari DNL, Assalamualaikum, Assalamualaikum Bang, Waalaikumsalam warahmatullahi saya fans wabarakatuh. berat dari Malaysia. Kami Wow, berharap suatu hari nanti tur ke Malaysia lagi. Sebelum ini pernah amin. datang, tapi saya tidak dapat pergi. Artinya tidak menyaksikan DNL FQ dari Malaysia. Jadi kapan tur ke Malaysia lagi? Mudah-mudahan setelah pandemi ini Mas kangen banget, rindu sama sobat padi di Malaysia itu apa Malaysia juga selalu jadi tempat yang menyenangkan buat padi kita. Kita dapat apresiasi luar biasa dan ya itu kita dapat penghormatan dari legenda Malaysia itu. Saya senang banget waktu itu ketemu sama M. Nasir dan M. Nasir bilang band Indonesia yang saya suka yang benar-benar penting di waktu itu di tahun 2002 penting saya suka adalah Padi dan itu kehormatan besar. Senang banget di, di disukai sama legenda Malaysia. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di Malaysia lagi, sobat. Asik. Ya, nanti tunggu ya DNL ya. Kemudian Julia, majalah Padi itu buat kado ulang tahun Mas Ken. Oh, majalah Padi ya. Saya sempat punya tuh majalahnya. Kado ulang tahunnya siapa nih? Padi ya. Oh gitu, iya. Iya, iya. Itu dari sobat Padi itu loh. Kado ulang Itu tahunnya presiden Mas sobat Padi. Padi, Mas. Iya, iya. Presiden yang nggak Oke. mau dibilang presiden ya, Julia. Oh, ini presidennya. Oke. Ya, ya itu kado ulang tahun. Tahun berapa nih, Mas? Majalah itu tahun berapa ya? Majalah itu tahun, aku lupa Mas, tahun 2000-an awal-awal. Du- 2000-an ya? 2000-an ya? Oke. 2000-an awal. Kemudian V Perdana menanyakan, semua personil jadilah seperti padi, kesampaian itu, kemudian dahulukan kebersamaan untuk terus berkarya. Jadi ini kira-kira apa namanya menyebutkan musisi itu harus seperti padi. Ya, jadi jangan mengutamakan ego, tapi kebersamaan untuk terus berkarya. Ini kira-kira. Ini pesan dari Faye. Apa pendapatnya, Mas Fadli? Itu betul banget karena musisi itu main band itu bukan hanya seperti mengumpulkan orang-orang jago, tapi seperti Iya, membangun iya. keluarga. Kita jadi saudara yang tidak sedara, punya mimpi yang sama, punya visi yang sama, dan punya ikatan yang sama karena kita memulai sesuatu. Kalau Padi, kasus Padi sendiri, kita memulai sesuatu dari nol sama-sama dari sebuah band kampus amatiran yang punya mimpi besar dan alhamdulillah bisa diberikan tempat untuk berkarya di industri musik Indonesia. Jadi itu benar banget, main band bukan hanya urusan musik aja, tapi lebih banyak ke bonding. Kalau saya bilang Padi itu band of brothers. Iya, iya, iya. Oke, kemudian ada dari Dirga. Dirga ini nanya, ini pertanyaan serius sebetulnya, perlu dijawab juga. Kalau presiden itu apa namanya pengen jadi orang pertama yang divaksin, apakah Fadli siap divaksin kalau diminta? Ini vaksin nih, vaksin. Vaksin ya Mas ya. Wah ini Hmm. berarti ini jawaban serius juga ya. Adik saya dokter sih. Adik saya dokter juga. Dokter, oke, iya. Yang pasti ya semua orang butuh kepastian ya. Semua orang butuh kepastian dan sejauh ini saya yakin pemerintah juga, negara juga berusaha seperti negara-negara yang lain berusaha memberikan yang terbaik untuk rakyatnya. Jadi kalau ada yang mau dilakukan dan sudah melalui proses uji yang fix, umpamanya nggak usah 100% deh Mas, Ya. 95% gitu, ada
bahwa ini tidak punya dampak apa-apa, insya Allah saya akan ikut. Ya, 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 termasuk ini dijamin halal ya. Iya, Ini dijamin. juga isu juga kan. Ini kan negara Muslim terbesar di dunia. Memang kehalalan itu juga penting sekali. Tapi Benar. MUI juga sudah mengawal ini terus. Apakah Iya. ini nanti akan secepatnya bisa diproses kalau salah pada akhir Januari nanti 2021 akan dimulai vaksinasi. Kemudian dari Iya. Abi, lagu Padi yang berkesan untuk kok saya yang ditanya? Yang ditanya saya. Lagu yang berkesan untuk Pak Bensleo, lagu Padi apa? Kemudian Mas Fadli apa? Kalau saya sih sebetulnya Sobat. Karena Sobat ini adalah yang mengantar Padi masuk ke industri rekaman pertama kali di label International Sony Music. Dan Padi sudah datang ke Aquarius, sama Aquarius juga mungkin dipengaruhi siapa, saya nggak tahu. Aquarius rugi aja yang ambil Padi waktu itu. Akhirnya dia rekaman masuk di Sony, dan ini menarik sekali. Jadi saya ngefans sama Padi sejak merilis lagu Sobat melalui Independent waktu itu. Dan kemudian saya mewakili satu perusahaan mengontrak ini untuk tampil di Ancol. Itu Ancol. waktu itu baru satu single karena single keduanya belum ada. Ini menarik nih. Jarang ada rekaman baru single pertama udah ya. Udah jalan ini. Udah manggung nih. Iya. Kemudian kalau Mas Fadli apa yang paling berkesan? Lagu paling berkesan ya Mas ya. Wow. Ya. Kesannya kuat banget semua lagu Padi itu. Kita itu bikin album Padi ya Mas ya. Kurang lebih sekarang udah 5 album benar-benar yang lagu baru. Ada 6 album total ya. Kita seperti bikin perjalanan album perjalanan kita, benar-benar cerita tentang kita. Dan kita serap selama waktu itu. Jadi kesannya kuat. Tapi kalau saya disuruh memilih lagu yang paling berkesan itu sesuatu yang indah mungkin Mas ya. Lagu yang sampai kita rekaman di album pertama Mas, itu drumnya belum jadi aransemennya belum jadi, sementara drum sudah harus rekaman, sudah harus take drum gitu. Jadi kita waktu ngiringin drum untuk take drum, ambil metronom, lagunya belum jadi, dan itu luar biasa. Sudah semua personil Padi sudah pada bingung, ini lanjutannya kemana ya, masuk ke song lagi kita. Akhirnya kekasihku, maafkan aku jika tak mampu bahagia memelukmu dengan rasa cinta. Itu benar-benar kita bikin pada saat rekaman. Itu salah satu lagu ajaib. Jadi songnya jadi, refnya jadi, udah kasarnya jadi. Tapi pada saat aransemen itu, di aransemen pada saat rekaman drum, dan itu berkesan banget. Iya. Saya ingin tambahkan satu lagu favorit saya juga adalah Ingat Pesan Ibu. Karena lagu ini akan sebagai lagu yang tidak pernah berhenti sampai virus corona itu berhenti. Ini akan diputar terus nih. Dan di TV saya nggak tahu, di setiap TV itu ada berapa ratus kali lagu ini diputar dalam satu hari, kita nggak pernah tahu. Dan terima kasih untuk Padi Reborn, Anda melahirkan satu karya super hit. Nggak pernah ada satu band pun di Indonesia yang mampu bikin lagu sekuat ini. Artinya tiap hari juga diputar untuk campaign masalah kesehatan di Indonesia, menghindari virus corona. Ini terima kasih Mas, ini luar biasa. Kemudian dari Irwan Muhammad menanyakan, pas nawarin ke Aquarius, katanya ditolak di Aquarius ya. Itu tadi yang saya bilang, Aquarius itu rugi. Iya, ada cerita satu Mas di situ di Aquarius. Jadi saya ketemu sama almarhum Pak Iin dengan Pak Surjoko, Pak Oo. Ya, Mas Oo. Terus ya Pak Iin bilang gini,
Nggak mungkin, Van, nggak mungkin itu suaramu, nggak mungkin. Bukan suara kamu, aku tahu suara kamu. Waktu Ya. Piu bawa demo itu bukan suara kamu. Aku tahu suara kamu, saya bilang itu suara saya, Pak. Cuman saya Ya, masih ya. muda waktu belum jadi, masih meraba-raba mencari-cari. saya dia nggak percaya bahwa itu suara saya yang dikirim ditawarkan ke. Jadi dia bilang kalau suara kamu aku pasti terima. Itu bukan suara kamu, Pak. Saya bilang itu suara Jadi rezekinya memang ada di Sony Music. Sony memang Music itu ada sebenarnya rezekinya begitu. tadi ya. Beruntung sekali meskipun di sana masuk album kompilasi bersama Coklat, bersama Wong, bersama ada band-band yang lain yang Cafe band-band luar biasa. ada Gen, Layang dan lain-lain. Ya. Betul ya. Ini dari rekan wartawan namanya Mas Buyil. Ini dari Banyumas. Dia menanyakan hikmah besar apa yang bisa diambil setelah melepas ego untuk bersepakat membangun kembali Padi Reborn. Dan itu terjadi ternyata saya harus merevisi tulisan saya di e-flyer karena di sana tertulis adalah tahun 2019. Sebetulnya itu 2017, 10 November. Dan ini hikmah apa yang diambil Mas setelah melepas ego itu dan kembali membangun Padi Reborn dari Mas Buyil nih, silakan Mas. Ya, hikmah yang besar yang pasti sebenarnya